Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Hidayat dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 2304130075. Disclaimer terlebih dahulu, video ini dibuat untuk menuntaskan proyek akhir pemetik UAS mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Oke, pada kali ini kita akan membahas bagaimana literasi digital dapat menjadi kunci sukses dalam berinteraksi dan berkreasi di dunia media sosial. Mari kita mulai. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke topik utama, kita bahas apa itu literasi digital. Dalam media sosial, literasi digital menjadi kunci untuk meraih kesuksesan. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Adapun prinsip dasar dari literasi digital yaitu menurut Yuda Pradana dalam atribusi kewarganegaraan digital dalam literasi digital memiliki 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama adalah pemahaman. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit maupun eksplisit. Yang kedua adalah saling ketergantungan. Artinya, antara media yang satu dan yang lainnya saling bergantungan dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan, saling melengkapi antara satu sama lain. Ketiga, faktor sosial. Artinya, media sering berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh berbagi serta penerima informasi. Terakhir dan keempat adalah kurasi. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Selanjutnya, mari kita pahami mengapa literasi digital begitu penting dalam konteks media sosial. Pentingnya literasi digital dalam konteks media sosial, contohnya adalah pada saat sekarang ini. Masyarakat saat ini telah akrab dengan media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, dan berbagai platform media sosial lainnya. Kehadiran media sosial merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi di era digital saat ini. Dalam media sosial, setiap pengguna memiliki kebebasan untuk menyampaikan opini dengan membuat berbagai jenis konten, baik berupa gambar, video, maupun sebuah tulisan. Konten tersebut dapat diupload oleh setiap pengguna tanpa dibatasi oleh usia, yang artinya anak-anak hingga orang dewasa yang menggunakan sosial media dapat memposting konten apapun yang mereka inginkan. Kebebasan tersebutlah yang harus diwaspadai oleh masyarakat, karena tidak semua konten yang diupload memuat informasi yang tepat dan terbukti akan kebenarannya. Apalagi kebanyakan dari mereka mengunggah konten menggunakan akun anonim tanpa ada data dan nama pengguna yang jelas. Kurangnya kemampuan literasi digital dapat mengakibatkan banyaknya informasi dan berita palsu atau hoax bertebaran di media sosial. Hoax di media sosial biasanya berisi informasi yang tidak dikenali sumbernya, bahkan dapat berupa fitnah terhadap suatu oknum kelompok
atau lembaga tertentu. Seperti yang tengah terjadi sekarang ini adanya isu-isu hoax tentang pasangan calon presiden. Apa yang ditimbulkan dari hal tersebut sangat berbahaya dan merugikan berbagai pihak terlibat, karena dapat memicu konflik, perpecahan, dan kebencian, serta memecah belah masyarakat dan mengancam keutuhan negara. Penyebar hoax atau berita palsu biasanya memanfaatkan headline atau topik yang sedang hangat jadi perbincangan, atau juga fanatisme terhadap agama dan cenderung tidak netral. Selanjutnya kita akan bahas adalah manfaat dari literasi digital di media sosial. Literasi digital di media sosial memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat. Pertama, literasi digital memungkinkan masyarakat untuk memperluas jaring pertemanan dengan bantuan media sosial, sehingga dapat memperoleh banyak teman, baik itu dari lintas daerah maupun lintas negara. Kedua, literasi digital membantu seseorang untuk berpikir kritis, menyelesaikan suatu masalah, bisa berkomunikasi dengan lancar, dan memperoleh kesempatan untuk berkolaborasi dengan banyak orang. Ketiga, literasi digital memudahkan berbagai pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, serta mempercepat pengerjaan suatu pekerjaan atau proyek. Yang keempat, literasi digital memberi akses pada informasi terkini dan bermanfaat. Selanjutnya yang kelima, literasi digital dapat membantu seseorang untuk memiliki keputusan secara cepat berkat hadirnya percepatan informasi dan juga berita. Selanjutnya ada tantangan literasi di dunia digital, khususnya di media sosial. Literasi digital setidaknya memiliki dua tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tantangan dari literasi digital. Literasi digital setidaknya memiliki dua tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang pertama adalah arus informasi yang banyak. Artinya, masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal inilah, literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Yang kedua, konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya, konten pornografi, isu sara, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi, informasi, dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan mana yang bermanfaat, serta mana konten yang negatif. Adapun contoh penerapan literasi digital. Berikut adalah contoh kegiatan literasi digital. Yang pertama adalah penyediaan kelas virtual sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, berkomunikasi antar warga sekolah menggunakan teknologi digital seperti email, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Ini adalah pengarsipan digital. Keempat, membuat dokumentasi keluarga berupa foto dan video. Kelima adalah menjelajahi informasi di internet bersama anggota keluarga. Keenam, menonton film di internet. Yang ketujuh, memasak menggunakan tutorial resep dari internet seperti YouTube. Selanjutnya ada media sosial untuk peningkatan usaha dan kewirausahaan. Adapun penggalangan dana sosial, menggunakan petisi daring untuk kontrol sosial dan mencari pekerjaan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana cara kita menerapkan literasi digital. Literasi digital memiliki banyak manfaat dalam menjaga pola pengguna internet. Siswa tetap aman dan terhindar dari kejahatan internet atau cybercrime. Berikut adalah beberapa cara menerapkan literasi digital.
Pertama, selalu gunakan antivirus. Yang kedua, selalu mutakhirkan antivirus. Yang ketiga, tidak memberitahukan kata sandi kepada orang lain. Keempat, kunci perangkat digital seperti yang ada Dana, GoPay, atau apapun. Yang kelima, gunakan perangkat lunak terbaru. Tidak mengirimkan pesan, gambar, suara, dan video yang menyakiti orang lain. Laporkan segala bentuk ancaman dan kekerasan yang ada di internet dan media sosial kepada guru atau orang tua. Ataupun juga bisa melaporkan masalah perundungan ke lapor kekerasan @kemendikbud.go.id. Contohnya, kita harus mengecek kebenaran berita yang beredar, cermati domain dan URL situs pembuat berita, periksa ulang isi berita, dan jangan langsung membagikan tautan. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.